Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi 2 resep jajanan yang cocok banget untuk pemula karena modalnya kecil, cara bikinnya juga praktis banget. Pertama kita bikin dulu untuk jelinya. Kita masukkan 1 saset Nutrijel rasa jeruk, ini yang 10 gram. Tambahkan 100 gram gula pasir. Kita aduk rata dengan 500 ml air. Ini kita aduk sampai rata, sampai gulanya larut. Setelah itu kita masak sampai mendidih. Setelah jelinya matang dan juga mendidih seperti ini, kita matikan api. Tunggu dulu sampai uap panasnya sedikit hilang, baru kita masukkan untuk fruit acidnya. Kita aduk sampai rata, lalu kita masukkan ke dalam wadah. Tunggu dulu sampai mengeras. Untuk satu resep ini aku menggunakan 3 rasa ya. Yang tadi rasa jeruk, dan yang ini adalah rasa stroberi, dan yang ketiga aku menggunakan rasa melon. Untuk rasa itu sesuai selera aja, semakin banyak pilihan rasa semakin enak ya. Nah ini untuk yang rasa melon juga sudah matang. Tinggal kita masukkan ke dalam wadah, kita cetak dan tunggu dulu sampai mengeras. Kalau teman-teman mau dicetak menggunakan cetakan yang berbentuk, itu juga tambah bagus ya. Jadi cetakan kecil-kecil gitu. Tapi di sini langsung aku masukkan ke dalam wadah saja. Setelah mengeras, hasilnya seperti ini. Lalu kita potong kecil-kecil. Untuk ukurannya itu sesuai selera aja ya. Tapi di sini aku bikin bentuk kotak. Kita potong-potong aja sampai semua selesai dari ketiga rasa ini. Setelah kita potong, untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk ide jualan bisa kita jual dengan harga 1.000 sampai 5.000 rupiah ataupun juga bisa lebih. Untuk yang harga 1.000-an ini bisa kita kemas menggunakan plastik. Kita masukkan jelinya. Untuk jelinya ini nanti juga sesuai selera pembeli ya, mau yang rasa apa. Seperti ini, kalau ini aku gunakan semua rasa. Dan kalau mau ditambah dengan es batu juga bisa ya. Kita tambahkan es batu sedikit saja. Dan kita beri susu kental manis. Seperti ini sudah cukup ya. Ini bisa kita jual dengan harga 1.000. Atau disesuaikan dengan daerah masing-masing, karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Ini bisa langsung kita tali aja seperti ini. Selain untuk penyajian kita gunakan plastik, juga bisa kita gunakan gelas cup. Di sini aku gunakan gelas cup yang ukuran 10 oz. Bagian bawahnya kita beri dulu dengan es kalau mau menggunakan es ya. Tapi kalau tidak menggunakan es juga boleh, jadi sesuai selera pembeli aja. Untuk susu kental manisnya juga dikira-kira aja seberapa banyak. Dan untuk rasanya juga bisa menggunakan rasa vanila ataupun rasa coklat. Untuk menambah nilai jual juga bisa kita tambahkan dengan topping ya. Bisa kita beri topping keju parut, meses coklat, ataupun dengan coklat batangan yang kita parut. Untuk harga di cup ukuran 10 oz ini aku hargai dengan harga 5.000 rupiah. Untuk rasanya ini enak banget ya, seger, dan juga untuk jelinya kan sudah ada beberapa rasa, jadi tidak perlu kita tambahkan dengan sirup. Selain itu juga bisa kita gunakan gelas ukuran 200 ml, ini sekitar gelas minuman mineral kemasan itu ya. Ini tanpa menggunakan es, bisa langsung kita tambahkan dengan susu dan juga keju parut.
Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan modal karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Jajanan ini adalah salah satu jajanan yang terlaris di sekolah anakku karena ini lagi musim panas, jadi enak banget kalau makan yang seger-seger. Bisa kita sebut dengan nama jelly susu. Resep yang kedua. Di sini sudah saya siapkan untuk plastik es mambo ukurannya 3x26. Bentuknya kecil memanjang seperti ini ya. Ini kita hanya membutuhkan 20 biji aja. Bagian pangkalnya ini mau kita tali dulu ya, biar nanti hasilnya itu sama, tidak ada yang terbuang. Kita tali dulu semua. Setelah semua selesai kita tali, kita sisihkan dulu, lanjut bikin untuk jelinya. Siapkan panci. Aku menggunakan Nutrijel plain yang 15 gram dan agar-agar powder yang merek Satelit 5 gram. Ini kita masukkan dulu ke dalam panci semua. Masukkan juga 200 gram gula pasir. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Masukkan air secara bertahap, sedikit demi sedikit aja sambil terus diaduk-aduk kayak gini. Kalau sudah tercampur, baru kita masukkan semua ya. Untuk total air yang aku gunakan ini 1 liter air. Setelah tercampur, masukkan 1 saset susu kental manis. Aku menggunakan yang rasa vanila yang warna putih. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kita masak dulu sampai matang dan mendidih. Sesekali ini harus kita aduk ya, takutnya nanti ada yang masih menggumpal dan juga gulanya belum larut. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan dulu apinya. Karena nanti ada 5 warna, di sini aku mau bagi dulu ke dalam 5 bagian. Boleh dibagi sama banyak dengan cara diukur atau sesuai selera saja. Nah, ini yang bagian banyak ini aku taruh di gelas takar seperti ini ya. Untuk pewarnanya aku menggunakan pewarna hijau, ungu, orange, merah muda, dan juga kuning. Untuk tempatnya aku lebih memilih menggunakan gelas karena nanti mau aku tutup ya, biar nanti nggak cepat dingin dan membeku. Setelah itu langsung kita siapkan plastik yang sudah kita tali tadi. Kita masukkan, kita cetak, hati-hati ya karena memang masih panas. Kita tali, untuk menalinya sesuai selera ya, mau langsung ditali atau menggunakan karet. Di sini aku lebih suka menggunakan karet aja seperti ini. Lakukan sampai selesai. Kalau kita menggunakan gelas kan bisa ditutup seperti ini ya, jadi nanti nggak gampang dingin. Kalau dingin membeku, jadi harus kita panaskan kembali ya, seperti ini. Kalau teman-teman mau menggunakan mangkuk atau tempat yang lain juga oke-oke aja ya. Setelah semua selesai, kita isikan pada plastik, hasilnya seperti ini. Kita tunggu dulu sampai dingin, bisa ditaruh aja di suhu ruang. Atau biar lebih cepat, itu bisa dimasukkan ke dalam lemari es, tapi tidak perlu di dalam freezer ya. Cukup di bagian lemari pendingin saja. Sekitar 2 jam aku masukkan ke dalam kulkas, ini tuh sudah dingin ya, sudah membeku. Bisa langsung kita keluarkan dari plastik dengan cara digunting seperti ini. Kita keluarkan dan siap untuk kita potong-potong. Untuk hasil jelinya ini bagus banget ya, padat dan juga tidak mudah berair. Kita keluarkan dulu dan siap untuk kita potong-potong. Untuk memotongnya ini dikira-kira aja, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Kira-kira sekitar setengah ruas jari.
Kalau nanti terlalu tipis waktu kita tusuk juga nggak bisa ya, nanti mudah patah. Seperti ini. Untuk tusuknya aku menggunakan tusukan bambu yang cilok, tidak yang sate ya, karena kalau yang sate itu terlalu panjang. Per tusuknya bisa kita isi 4 potongan seperti ini. Untuk warnanya bisa diselang-seling kayak gini atau juga bisa dibikin satu warna seperti itu, jadi sesuai selera aja. Lakukan terus sampai semua selesai. Untuk satu resep dengan ketebalan seperti di video ini menghasilkan 60 tusuk. Setelah semua selesai kita tusuk, kita siapkan, kita masukkan langsung ke dalam freezer. Tapi di bagian bawahnya ini aku alasi dulu menggunakan plastik ya. Dan sebelum kita tumpuk dengan yang lain, itu juga harus dialasi lagi dengan plastik, biar nanti memudahkan kita waktu mengambil setelah membeku. Ini kita diamkan dulu sampai membeku. Setelah membeku hasilnya seperti ini, terlihat seperti mengkristal-kristal gitu ya bagian pinggirannya. Ini tuh bagus banget. Nah, kalau udah membeku seperti ini, lanjut kita mau bikin untuk coklat celupannya. Siapkan 300 ml minyak goreng. Untuk minyaknya ini usahakan yang bagus ya, jangan yang curah. Biar nanti di tenggorokan juga tetap enak ya waktu dirasakan gitu. Kita masukkan 120 gram gula halus. Tambahkan 50 gram coklat bubuk. Kalau teman-teman mempunyai coklat bubuk yang kurang pekat warna coklatnya juga bisa ditambah dengan pasta coklat ya. Tapi kalau ini menurut aku udah cukup, jadi nggak aku tambahkan dengan pasta coklat. Ini tinggal kita aduk aja sampai tercampur rata. Waktu mengaduknya itu usahakan harus tercampur ya. Nanti takutnya kalau nggak tercampur rata, untuk minyaknya nanti tidak menyatu ya. Kalau ada pertanyaan, Kak bisa nggak sih kalau pakai coklat batakan? Tentu bisa ya. Kalau menggunakan coklat batangan tentu bisa. Nanti untuk cara bikinnya teman-teman bisa langsung lihat aja di video aku sebelumnya. Nanti linknya aku tulis di deskripsi ya. Kalau mau pakai yang coklat batangan. Setelah tercampur rata, untuk hasil teksturnya seperti ini ya. Dan ini sudah siap untuk kita bikin untuk bahan celupannya. Tidak perlu kita masak lagi. Jelly yang sudah mengeras hasilnya seperti ini. Bisa langsung kita celupkan ke dalam coklat. Penggunaan minyak goreng di sini nggak bisa di skip ya, karena selain untuk bahan campuran juga mempunyai fungsi biar nanti coklatnya itu cepat mengeras ya setelah kita celupkan seperti ini. Biar tambah menarik, teman-teman juga bisa tambahkan taburan di bagian atasnya ya. Bisa ditaburi dengan misis, trimit, atau yang lain. Untuk cara menjualnya, teman-teman bisa mencelupkannya itu dadakan ya. Setelah ada yang beli, baru diambil jelinya dan baru dicelupkan seperti itu bisa. Tapi juga bisa kita celupkan semua dulu. Setelah kita celupkan, kita masukkan lagi ke dalam freezer gitu ya. Jadi ada dua versi. Tapi kalau mau setelah kita celupkan mau dimasukkan ke dalam freezer, itu masukkan dulu ke dalam plastik ya, biar nanti untuk coklatnya nggak saling menempel. Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan modal, karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Tapi kalau di tempat saya ini per tusuknya Rp1.000 aja, itu untungnya udah banyak banget. Terima kasih sudah menonton, semoga kedua resep ini menginspirasi dan semoga dagangannya tambah laris manis. Sampai jumpa di video kita berikutnya. See you!